Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama kami di sini di program Tribun Hot News. Tribun Hot News. Siap. Jadi kali ini saya Sultan Tanggang. Saya Aryo Tondang. Ya, kita hari ini akan mengulas berita yang lagi viral, yang lagi heboh di Jambi, yaitu tentang seorang siswa SMA Iya benar. perempuan yang ingin berangkat ke Jakarta menemui seorang laki-laki dengan cara menjual sepeda motor ayahnya. Wah, Ya, iya benar. Dan itu bukan main-main bang, dijual itu sekira 20 juta bang. 20 juta. Tapi itu sepeda motornya kapan dijualnya, di mana, di Jambi? Kalau informasi awal kita belum tahu pasti, cuman dugaan dari beberapa yang saya temui di lapangan dari bang itu dijual di daerah kota Jambi mas. Daerah Kota Jambi. Oke Tribuners, jadi ini Aryo Tondang adalah wartawan Tribun Jambi yang meliput tentang berita tersebut, sehingga lebih banyak mengetahui di lapangan. Lalu dijualnya itu berapa? 20 juta kawan ya? 20 juta bang. Terus duitnya mau dikemanain? Nah itu ketika dia berangkat ini bang dari rumah, mungkin informasi awalnya bang beliau ada keributan dengan keluarganya atau orang tuanya. Kemudian dia jual motornya di seharga 20 juta. Oke. Nah, datanglah ke bandara, kemudian Itu dijual 20 juta berarti sertifikatnya lengkap ya? iya benar. Informasinya juga bahwasanya dia itu sengaja mengambil BPKB surat-suratnya semua secara lengkap dan dijual. Tapi yang kita permasalahkan siapa yang membeli itu kita belum tahu sampai sekarang bang. Oke. Si perempuan ini usianya berapa tahun? Kalau data dari awal itu 15 tahun bang. 15 tahun, masih SMA. Masih SMA masih Oke. kasihan. Dan dia kemudian ditemukan di Bandara Sultan Taha Jambi dengan bawa uang 20 juta itu. Iya benar. Di dalam apa? Cash atau gimana? Bentuk uang itu bentuk uang cash bang. Nah. Jadi di dalam sebuah tas yang dia bawa dari rumah memang. Kemudian juga yang pertama menemukan itu adalah karyawan atau pegawai dari salah satu perusahaan farmasi yang ada di bandara bang. Iya. Jadi dia cukup kaget pas dibuka isi tasnya itu ada uang 20 juta. Dan Yang buka siapa? Yang buka tasnya siapa? itu si siswa ini kemudian dia ngasih tunjuk bahwasanya saya bawa duit 20 juta. Dia minta tolong kepada karyawan ini untuk kemudian tidak jauh-jauh darinya karena dia takut, nah lebih tepatnya untuk meminta perlindungan mungkin. Minta gitu. perlindungan. Iya. Itu berarti dia ditemukan di mana sih? Di luar bandara, di luar gedung bandaranya, atau di dalam ruang tunggu? Sudah masuk ke ruang tunggu bang. Udah ruang tunggu. Berarti dia sudah check in ya? Sudah check in. Sudah check in, masuk ke ruang tunggu, Iya, tinggal benar. nunggu pesawat. Benar. Jadi kemudian yang menarik di sana bahwasanya dia datang sekira 3 jam mungkinnya sebelum keberangkatan. Nah itulah sebenarnya yang membuat orang yang di sana curiga bang. Gitu. 3 jam sebelum keberangkatan. Iya, Dia datangnya jam berapa? Jam 2 siang atau pukul 14 dia sudah di ruang tunggu, sementara keberangkatannya itu pukul 5 lewat. Oh, berarti penerbangan Citylink ya? Iya, Yang terakhir. benar. Kalau saya tuh biasanya datang paling cepat 1 jam sebelum keberangkatan. Tapi ini 3 jam sebelum keberangkatan. Mungkin yang pertama juga ya, dia berangkat sendiri sehingga melakukan waktu seperti itu. Seperti waktunya cukup jauh. Lalu setelah kemudian dia bertemu dengan si pegawai sebuah perusahaan farmasi ini ya. Aku soalnya kemarin juga di situ. Jadi langsung memang banyak sales yang menawarkan mau paketan enggak gitu kan. Untuk paket ada di dalamnya itu masker, ada di dalamnya sanitizer segala macamnya. Mungkin bagian dari itu. Setelah ditemukannya gimana? Nah kemudian ditemukan itu sama pegawai ini, ditanya mau kemana dan kenapa bisa bawa uang sebanyak ini ya. Itu awal mula pertanyaan. Curiga ya, Curiga. banyak. Artinya di usia dia yang masih 15 tahun, sementara saya sudah usia segini megang uang 2 juta paling besar 20 juta, itu ya awal mula curiga. Kemudian diajak bicara. Kemudian ini kan yang pertama menemui pegawai laki-laki bang. Laki-laki. Kemudian yang viral itu tapi pegawai perempuan. Iya, kemudian yang viral yang di media sosial di mana-mana sudah viral itu adalah yang menenangkan seorang wanita. Ya. Kemudian si laki-laki ini mengajak temannya kemudian untuk menenangkan, untuk menanyai sebenarnya dia kemana, dari mana, orang mana, gitu. Kemudian mungkin karena wanita sama wanita bang ya lebih terbuka, ceritalah dia sambil menangis. Itulah posisinya dia menangis. Oh, Di situ itu yang video yang viral itu. Iya, yang viral itu si wanita menenangkan itu
menceritakan masalah dia. Tapi sebelumnya bang, sebelum dia diterangkan menangis itu, informasinya juga dia sempat ngotot. Beberapa orang sudah menahan untuk tidak berangkat, kemudian dia ngotot. Dia ngotot pengen Ngotot. tetap berangkat. Berarti dia sewaktu itu ditenangkan, dia dibujuk supaya Iya, benar. gak usah berangkat gitu ya. Iya, benar. Karena dia harusnya dia menemui siapa? Menemui seorang laki-laki katanya. Di Iya, Jakarta. jadi yang menarik itu bahwasanya tadi belum kita konfirmasi dengan yang bersangkutan, Bang. Dia itu bertemu dengan seorang laki-laki yang katanya pengakuannya pada saat itu adalah pacarnya. Nah, Pengakuan dia kepada orang yang menentang iya, dia. Oke. yang menenangkan itu adalah dia ingin menemui pacarnya yang ada di Jakarta Barat. Cukup Oke. jauh. Tapi 3 tahun kenal belum pernah ketemu Bapak itu. 3 tahun kenal. Iya, 3 tahun. Usianya sekarang udah 15 tahun loh. 15 tahun berarti Berarti sekitar 12 tahun. 12 tahun sudah main game. Iya, kebetulan ya mereka kenal dari game yang lagi viral sekarang itu Free Fire ya. Free Fire itu. FF. Itu saya juga kurang bermain itu. Begitu. Kenalnya dari game, kemudian mereka kayaknya punya kecocokan. Iya. Lalu si perempuan ini ingin menemuinya ke sana. Iya, benar. Makanya untuk modalnya kemudian dia jual motor ayahnya senilai 20 juta. Kemudian setelah di bandara dia dilihat agak aneh lalu dicegat banyak orang. Tapi kemudian dia berusaha kemudian tetap ngotot ingin berangkat. Iya. Tapi akhirnya berangkat atau enggak ya? Tidak, Bang. Enggak. Karena setelah ditenangkan terutama oleh si wanita tadi yang pegawai atau SPG tadi, dia mulai cerita permasalahannya, kemudian sembari di situ pihak atau ada mungkin pihak lain itu menghubungi pihak bandara. Oke. Kemudian pihak bandara bergerak cepat, di cancel lah semua penerbangan dia nih, tiket dia yang sudah dibeli. Tiket dia artinya diminta lah, di cancel dia supaya atau dimintanya supaya nggak usah berangkat Iya. ke pihak bandara. Nah. Kemudian dia di mana? Di sekarang dikembalikan tuh? Kemudian setelah itu gini ya, lebih menariknya lagi ternyata aku pas di lapangan itulah kehebatan media sosial. Kebetulan pada saat itu ada salah satu guru dia sedang olahraga di daerah kawasan bandara, Bang. Mungkin lagi jogging, kemudian mantau media sosial Instagram tepatnya, melihat itu, Bang. Kemudian setelah dia lihat, dia langsung gerak cepat menuju ke bandara. Kemudian ditemuilah si siswa ini yang berinisial ini. Kemudian ditenangkan, mungkin mulai dari saat itulah dia mulai tenang, kemudian tenang, barulah dihubungi pihak keluarga. Berarti yang lebih meyakinkan si anak ini sebenarnya supaya tidak pulang supaya tidak berangkat adalah gurunya tadi. Iya, benar. Itu informasi terbaru yang kita dapat. Itu sebenarnya the power of sosmed. Iya. Yang positifnya. Positifnya. Tapi yang negatifnya seperti tadi, kalau kita kategorikan ya banyak juga yang negatifnya. Iya, benar. Tapi kemudian dia berarti sudah dipulangkan ke orang tua. Iya, sudah diserahkan ke orang tuanya. Yang menjemput kebetulan itu adalah pamannya. Kalau informasi yang barusan saya dapat pun ternyata kondisi ayahnya juga dalam kondisi sakit. Kondisi sakit. Iya, cuman kita belum tahu, belum dapat keterangan resmi dari. Kita belum bisa Iya, mengkonfirmasi pihak terkait, terutama itu pihak keluarga ya tentang Iya. apa sebenarnya yang menyebabkan ini. Tapi dari kepolisian ada tindakan atau seperti apa? Sejauh ini belum ada, Bang. Cuman secara konfirmasi juga kita belum sempat tanyakan. Tapi sejauh ini kita masih coba gali lebih dalam dari pihak bandara, Bang. Bandara yang lebih mengetahui kondisinya. Itu kalau informasinya kemudian jam berapa dia dipulangkan ke keluarganya? Itu sekira pukul berapa ya? Setelah itu kan kondisinya sudah, artinya kondisi bandara pada kemarin tepatnya tuh kejadiannya. Kejadiannya kemarin di hari Selasa. Iya, kan, ya? benar. Ini Artinya Selasa atau Rabu ya? Ini hari apa nih? ini hari Rabu kemarin. Berarti Selasa. Oke. Jadi pada saat itu kondisi sudah sepi ternyata. Itu juga informasi tambahan bahwasanya kondisi sudah sepi, tapi dia ini selalu mengikut salah satu karyawan SPG ini. Di situ udah mulai mereka langsung intens berkomunikasi. Kondisi sudah sepi kok, si cewek atau si adik ini belum berangkat gitu, Pak. Jadi setelah itu mungkin secara pukul 5 mungkin sekira antara dari pukul 5 ke pukul 6 lah mungkin dia ini dijemput oleh pihak keluarga gitu. Oke, jadi dijemput oleh keluarganya itu berarti sudah lewat dari penerbangan itu. Iya, benar. Oke. Jadi itu Tribuners tentang cerita yang kita dapatkan di lapangan tentang video viral seorang perempuan yang ingin berangkat ke Jakarta dari Jambi untuk menemui seorang pria yang dikenal lewat game dengan membawa uang cash sebanyak 20 juta.
Jadi ya sebenarnya bukan hanya untuk anak ya, tapi orang tua juga bagaimana kemudian sebenarnya lebih bisa mengerti perasaan anak ya. Beda dengan zaman 30 tahun lalu, anak itu harus terlalu nunduk kepada orang tua. Kalau sekarang sepertinya orang tua harus bisa lebih banyak memahami anak. Jadi bagi Anda orang tua, semakin banyaklah mengkomunikasikan segala sesuatu dengan anak Anda, supaya apa persoalannya bisa diceritakan kepada Anda dan bisa bicara dari hati ke hati, jangan sampai ada tindakan-tindakan nekat seperti ini. Karena sebenarnya yang terjadi apa ya, anak kabur itu gara-gara berkenalan di sosmed itu cukup banyak. Kalau kita bicara dengan psikolog ya, salah satunya adalah bahwa dia mencari sebuah kesenangan baru di luar keluarga ya, karena dia ingin lebih bahagia lagi. Artinya adalah dia belum menemukan kebahagiaan itu. Jadi itu dulu Tribuners, di Tribun Hot News kali ini yang kita mengulas satu berita tentang yang viral tentang seorang perempuan dari Jambi yang masih remaja usia 15 tahun yang ingin berangkat ke Jakarta dengan cara menjual sepeda motor ayahnya dan menemui seorang laki-laki yang dia temui lewat game. Saya Suang Setanggang. Saya Redonan. Terima kasih dan sampai jumpa di Tribun Hot News selanjutnya. Salam. Salam.